Horas Koburtodi, apa kabar buat teman-teman semua? Semoga sehat, semoga sukacita. Kalaupun ada kesulitan, Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita semua. Saudara-saudari, kawan-kawan semua, kombur kita pada saat ini ialah pertanyaan, mengapa aku harus pergi ke gereja? Bagaimana imanku terkait dengan iman orang-orang lain? Kawan-kawan, tak seorang pun dapat beriman sendirian. Sebagaimana kenyataan bahwa tak seorang pun dapat hidup oleh dirinya sendiri. Mesti juga bergantung kepada orang lain. Kita menerima iman dari gereja. Nah, pertanyaannya, apa itu gereja? Gereja ialah himpunan atau komunitas atau persekutuan orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan. Gereja adalah jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Maka gereja itu tidak bisa lepas dari orang-orang lain. Mesti harus ada ikatan. Dan ikatan itu karena cinta kasih. Maka kita semua menghayati iman itu dalam persekutuan umat yang kepadanya kita saling berbagi iman. Memang iman itu bersifat pribadi karena dilaksanakan secara pribadi, tapi bukan hal yang eksklusif. Siapa saja yang ingin beriman harus mampu mengakui baik iman saya maupun iman kami, karena iman yang tidak bisa dibagikan atau tidak bisa dikomunikasikan kepada orang lain adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Iman pribadi seseorang disatukan dalam iman gereja. Jadi misalnya kalau ada umat yang berkata, ngapain ke gereja? Kan di rumah pun bisa berdoa. Betul, di rumah pun bisa berdoa. Tapi Yesus pernah mengatakan, di mana dua atau lebih berkumpul dalam namaku, disitulah aku hadir. Apalagi gereja adalah lembaga rohani yang secara sah telah didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kemudian gerejalah yang meneruskan iman sejak abad pertama, sejak pengalaman iman para Kristen yang perdana, yakni para rasul, hingga iman itu dapat kita terima secara pribadi. Gereja jugalah yang menjamin iman yang benar dari kepalsuan dan dari kesalahan. Gereja juga yang membuat iman itu bersinar terus-menerus sepanjang zaman. Maka beriman berarti ambil bagian dalam keyakinan bersama. Itu sebabnya dalam sakramen pengakuan dosa, misalnya kalau ada yang bertobat dan kemudian menerima sakramen pengakuan dosa, efeknya itu tidak cukup buat dia saja, tapi efeknya ialah, boleh kita katakan istilah kerennya, benefitnya juga bagi orang beriman lainnya. Yang dikuduskan bukan hanya si pentobat saja yang boleh bertobat, tapi semua anggota gereja yang lainnya ikut dikuduskan dan ikut bersukacita. Iman orang lain mendukung imanku, dan sebaliknya semangat imanku memperkuat dan memperteguhkan iman orang lain. Itu saya pikir sangat benar. Maka gereja juga artinya sepikir, sehati, dan seperasaan, sepenanggungan, sama-sama berziarah, sama-sama mencari kesucian, mencari kekudusan, dan mencari kesempurnaan. Maka dalam kredo kita dikatakan, aku percaya
Tapi juga katanya bentuk aslinya ialah kami percaya. Nah, itu mengatakan dalam ketunggalan itu ada kejamakan, dalam kejamakan itu ada juga ketunggalan. Dengan kata lain, memang iman itu kita hayati, berjuang habis-habisan secara pribadi, tapi juga iman itu kita peroleh juga berkat iman orang lain. Saudara sekalian, demikianlah kompor tondi kita. Anggia memarlapatan duhita. Asa buhita totong rak marpumu, rak martangiang di bagas jorani Tuhan, nang ditangiang-tangiang punguan rupani di lingkungan. Unang taitong hola dirita nasitong. Ale molo olo hita marpungu do akan dongata, ima tadana na olo hita paubahon jalo olo hita majalo haurangan manang halobian ni aka dongata. Danganong lapatan na hita holan maka perluhon dirita sendiri. Satu kido hita ditanoon dang tahilala mar dalam dotiki jala ditiki na japikon mahita totong boy mar dame sonang do aka dongata. Akan haurangi biasa dui alai hatok ma taapus sian ati-ateta sian rohata. Unang tawuan haurangan di dongata andorang sobor borhatita mudum asabu hita mudum do sonang asabu hita mudum dohot tenang puas jala manugu nai bohita dungo segar tabu horas madihita anggiama sahit viruson hatop mendau sian tanoon. Horas shalom, horas kabarutodi.